Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bag Eril Bakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali aktivitas untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024, karena sebagaimana ketahui bahwa CPNS telah dilangsungkan dan hari ini sudah masuk hari ke-9 kawan-kawan, di Kamis 24 Oktober 2004. Dan sebagaimana kita ketahui sudah banyak bermunculan FR yang berdar di alam jagat ini berkenaan dengan soal yang muncul, baik itu untuk TIU, TWK maupun TKP, tes keberuntungan pribadi. Di kesempatan kali ini alhamdulillah Maki sudah masuk di part 64. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan saksikan lagi part 1 sampai 63-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar tidak lupa untuk menekan tombol subrek dan menyalakan tombol loncengnya sehingga Maki semakin bersemangat lagi dalam membuat soal-soal terbarunya. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali Maki akan fokus di soal TWK ya, tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Selain Maki sesuaikan dengan FR yang beredar, soal ini juga Maki sesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004 untuk tes wawasan kebangsaannya. Oke kawan-kawan, saat ini telah beredar kepada kita nih untuk TWK ya, di tanggal 16 Oktober 2024. Untuk TWK-nya itu ada muncul sejarah organisasi dengan implementasi masa kini ya, organisasi SDI misalkan Serikat Dagang Islam mungkin nanti akan mengakibatkan, kemudian Budi Utomo dan lain sebagainya. PPKI sudah mengakibatkan, silakan searching lagi ya. Di 17 Oktobernya ini ada sejarah organisasi dengan implementasi masa kini juga sama ini. Kemudian bermunculan juga nih peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, untuk TWK-nya, lalu di sini ada TK Jenderal Sudirman, katanya kawan-kawan mungkin nanti akan mengakibatkan ya. Kemudian wewenang MA dan MK sudah mengakibatkan ya beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian upaya pecahan jadwal TKP panjang-panjang. Ini dia perang Ambarawa kata, jadi mungkin nanti akan Maki bahas ya. Lanjut lagi. TKP-nya mana ini? Organisasi cikal bakal PKI, pertanyaan terkait pengaruh kebijakan dalam masa kini katanya kawan-kawan. Kemudian perjanjian Renville ini juga mungkin ada, nanti akan makin Yosua ya. Kemudian ini ya implementasi tugas lembaga negara sudah, tugas MAMK kemarin ya. Lanjut. Di sini ada TWK. Mana ini ya, tidak TWK-nya bahasa Indonesia katanya banyak muncul ini. Nah, Budi Utomo kawan-kawan ya. Ada Budi Utomo di sini, kemudian TWK banyak nalar logis misalkan katanya ya. Lanjut. Nah, kemudian di TWK ini ada mana lagi? Tepul Penararan, Cinta Tanah Air, Menadalani. Menggabungkan integritas masyarakat, tidak ada TWK tentang Ki Hajar Dewantara. Bingung apa yang jika bersifat bahasa Indonesia banyak muncul katanya nih. Pokoknya ada lagi Budi Utomo mana di sini ya, dan tadi sudah disebutkan gitu kan ya. Baik, untuk satu gelas juga teh kopi gitu kan ya. Di sini sudah segala masalah, namun apa saja biar teh botol sosro gitu. Selalu masalah dengan semua disebai pus solution biar apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan. Nah, ini soalnya Maki sengaja rancang sekaligus untuk kita memudahkan memahami bagaimana sih sejarah terlahirnya Budi Utomo ini gitu kan ya. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia, yaitu Gunawan Mangun Kusumo dan Suradi. Ini dia kawan-kawan ya, sejarah lahirnya Budi Utomo itu. Organisasi ini, nah kalau pendirinya itu Dr. Sutomo, tapi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo gitu kawan-kawan. Jadi didirikan oleh Dr. Sutomo, namun digagasnya oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berawal dari tanggal 20 Mei 1908, Sutomo menjelaskan gagasannya bahwa ada gagasan penting nih yang dinyatakan oleh Pak Sutomo, Dr. Sutomo ini. Apa katanya? Hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan para pemuda. Nah, ini dia nih.
Makna dari gitu, makna maksud ya, nggak usah double nih, sorry salah ngetik nih, siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah Mang Aki ya, gitu kan ya. Makna dari gagasan Sutomo tersebut adalah: A. Pemuda harus mengambil alih pemerintahan dari tangan penjajah. B. Pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebudayaan tradisional. C. Pemuda memegang peranan penting dalam membangun masa depan bangsa dan harus aktif dalam perubahan sosial serta kemajuan bangsa. D. Pemuda sebaiknya fokus pada pendidikan dan menghindari politik. E. Pemuda harus mengikuti jejak para tokoh bangsa tanpa menciptakan perubahan sendiri. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena jawabannya paling panjang. Gitu ya. Enggak ya kawan-kawan, kebetulan tadi Maki lupa untuk menyamakan ini ya. Jadi ini bukan berarti harus yang panjang jawabannya itu bukan ya. Kenapa yang A ini salah ya? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sutomo ini gitu. Pemuda harus mengambil alih pemerintahan dari tangan penjajah, dan ini juga tidak sesuai dengan sejarah lahirnya Budi Utomo. Makanya kawan-kawan harus tahu nanti bagaimana sejarah lahirnya Budi Utomo ya. Pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebudayaan tradisional, ini wrong. Ini pemuda sebaiknya fokus pada pendidikan dan menghindari politik, justru salah ya. Harus melek politik justru kawan-kawan pemuda sekarang ini. Jadi jangan berarti kita menghindari politik gitu kawan-kawan, justru masuk terjun di dalamnya, bagusnya seperti itu kawan-kawan ya. Kok bisa, kenapa makanya? Karena ya dengan kita berpolitik dengan cara yang baik, benar, jujur ya, itu kan justru akan merubah atmosfer kehidupan gitu kan ya, gitu maksud makanya ya. Wrong ini ya. Pemuda harus mengikuti jejak para tokoh bangsa tanpa menciptakan perubahan sendiri. Apalagi. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Begitu kan? Azen, idap-idap, izin mantap. Jadi harapannya bahwa makna dari hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan para pemuda adalah bahwa pemuda memegang peran penting gitu kawan-kawan, dalam membangun membangun masa depan bangsa gitu. Sampai sini juga sudah ini tadi Maki lupa ngomong ini ya. Dan harus aktif dalam perubahan sosial serta kemajuan bangsa. Ini sampai sini sebetulnya nih ya. Jadi berarti jawabannya yang paling tepat gitu kan kawan ya. Mengambil alih pemerintahan jelas wrong. Justru pemuda di waktu itu menganggap bahwa yang diketuai oleh Dr. Sutomo orang-orang tua gitu kan kawan ya. Bukan pemuda ketuanya waktu itu. Nanti ada di sejarahnya ya. Oke, next. Number 2. Oh, sudah dijawab ini ya. B-nya ada, ini opsi A katanya ya kawan-kawan. Oke, di era digital ini banyak tantangan baru yang dihadapi oleh generasi muda, seperti ketimpangan akses pendidikan, perubahan iklim, dan transformasi digital. Apa relevansi gagasan Sutomo bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan para pemuda dalam konteks masa kini? Nah, ini ditanyakan. Gagasan Sutomo mengenai hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan para pemuda, relevansinya apa? A. Mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam perubahan sosial dan pengembangan ekonomi. B. Menekankan pentingnya pemuda untuk terlibat dalam politik praktis tanpa memperhatikan pendidikan. C. Mengarahkan pemuda untuk bekerja di sektor pertanian demi ketahanan pangan. D. Mengharuskan pemuda untuk berfokus pada pencarian pekerjaan tanpa pengembangan keterampilan. D. Menyuruh pemuda untuk mengandalkan bantuan luar negeri dalam mengatasi masalah nasional. Opsi A itu mencerminkan esensi katanya kawan nih. Jadi isi dari pernyataan gagasan Budi Sutomo ini dari depan ini kan dia, bangsa dan tanah air adalah di tangan pemuda. Jadi pemuda memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa melalui kontribusi dalam berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi yang paling tepat adalah A. Mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam perubahan sosial dan pengembangan ekonomi ini. Kenapa B salah? Menekankan penting pemuda untuk terlibat dalam politik praktis bagus, tapi di sini tanpa, nih hati-hati, ada kata tanpa memperhatikan pendidikan, jadi wrong. Justru dengan memperhatikan pendidikan itu lebih bagus. Ya. Mengarahkan pemuda untuk bekerja di sektor pertanian demi ketahanan pangan. Kalau semua diarahkan ke sana, bagaimana dengan yang lain gitu kan kawan ya? Dengan pendidikan, sektor pendidikan. Sementara tujuannya kan bukan hanya untuk pertanian saja, ada pendidikan kan begitu kan kawan, dan kebudayaan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di sejarahnya. Yang D mengharuskan apalagi ini pemuda untuk berfokus pada pencarian pekerjaan tanpa mengembangkan keterampilan. Ini wrong. Justru dengan mengembangkan keterampilan itu berpotensi baik, harusnya gitu, lebih bagus mempersiapkan masa depan bangsa dengan mempersiapkan keterampilan pemuda itu yang paling bagus sebetulnya. Jadi nanti kita para pemuda lebih siap untuk menyongsong masa depan gitu kan kawan. Menyuruh pemuda untuk mengandalkan bantuan negeri, wrong. Ini apa lagi ya? Jadi jawaban yang tepat itu yang
begitu kawan-kawan. Arzen, idap-idap, jadi mantap, next soalnya bercuy. Di sini sudah sedikit salah, namun apa saja video tiboto sosro gitu selalu masalah sembai apa solusian berapa? Iya betul, pasti gitu kan ya. Gagasan Dr. Sutomo bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan para pemuda, ini sengaja pakai buat di sini ya, menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks saat ini, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pemuda untuk mewujudkan gagasan tersebut? Apakah ini masih relevan, kawan-kawan? Jelas ya, masih relevan. A. Menjadi sukarelawan dalam program-program sosial dan lingkungan untuk membantu masyarakat. B. Mengembangkan keterampilan baru melalui pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. C. Berpartisipasi aktif dalam organisasi pemudaan yang mempromosikan inovasi dan perubahan. C. Mendorong diskusi terbuka dengan isu penting yang mempengaruhi generasi muda. E. Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk mengatasi masalah sosial yang dari masyarakat. Karena yang B paling panjang, jadi kita jawab yang B. Gitu ya. Enggak ya, kebetulan ini memang sebagai pemuda yang paling tepat dilakukan dalam konteks saat ini terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Sutomo ini, hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan pemuda, adalah bahwa mengembangkan keterampilan baru melalui pendidikan bagus ini dan pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Ini yang langkah paling konkret dan mudah untuk dilakukan, kawan-kawan. Yang A. Menjadi sukarelawan dalam program-program sosial dan lingkungan untuk membantu masyarakat, itu bagus gitu, kawan-kawan. Tapi konteks untuk masa depannya di mana gitu, nggak ada ini. C. Berpartisipasi dalam organisasi kebudayaan yang mempromosikan inovasi pendidikan, juga sama, ini nih dia. Opsi B katanya ya, kawan-kawan. Kenapa? Karena keterampilan yang baik itu adalah pondasi yang diperlukan untuk mempersiapkan pemuda agar mampu berkontribusi secara maksimal di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan sosial, organisasi, diskusi, dan kerjasama komunitas. Dengan memiliki keterampilan, pemuda akan lebih siap untuk menjalankan peran aktif dalam pembangunan bangsa. Jadi keterampilan itu lebih penting, kawan-kawan, dan lebih mudah dilakukan. Ini kita lakukan, kembangkan keterampilan pemuda melalui pendidikan pelatihan, sehingga mereka siap gitu untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini yang paling baik. Yang C. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kebudayaan yang mempromosikan seperti ini. Kalau tidak ada keberlanjutan, kalau tidak ada hanya berpartisipasi aktif saja yang mempromosi, tidak ada tindak lanjut, ini kurang maksimal gitu kan, ini wrong. Mendorong diskusi terbuka mengenai isu ini juga bagus, tapi kalau hanya diskusi tanpa ada aksi, buat apa gitu kan, kawan ya. Jadi harus ada aksi, jadi wrong. Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal untuk mengatasi masalah yang sosial yang dihadapi masyarakat juga bagus, tapi kerjasama kolaborasi tanpa ada aksi ya sama aja, wrong ya. Jadi jawaban yang B. Begitu kan? Z. Idap-idap, sedih-sedih, mantap. Oke, ini kebetulan aja jawabannya panjang ya, kawan-kawan. Bukan berarti yang panjang adalah yang benar gitu, kawan-kawan ya. Yang enak dilihat itu bukan. Oh, panjang enak dilihat belum tentu gitu, kawan-kawan ya. Bisa saja yang pendek nanti yang lebih enak untuk kita jawab, dan jawabannya enak didengar juga enak enak dilihat gitu dia. Maksudnya benar gitu, kawan-kawan ya. Oke, next. Satu lagi nih, kawan-kawan ya, terakhir. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1968 diadakan Kongres Budi Utomo yang pertama kali di Yogyakarta. Jadi kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui bahwa Kongres pertama Budi Utomo itu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1998 nih. Sengaja pakai buat soalnya dimodif seperti ini biar kawan-kawan tahu sejarahnya gitu. Dari hasil kongres ini diangkatlah Raden lupa makanya aja ya nih, Tirto Kusumo sebagai presiden. Presiden apa? Budi Utomo yang pertama. Jadi presiden Budi Utomo yang pertama itu adalah Raden Tirto Kusumo, kawan-kawan. Tirto Kusumo. Dan juga diperolehnya kesepakatan tentang jadi di dalam kongres ini juga diperoleh kesepakatan. Apa kesepakatannya? Tentang tujuan organisasi Budi Utomo BU, yaitu mewujudkan cita-cita memajukan bangsa. Jadi tujuannya itu mewujudkan cita-cita memajukan bangsa dan negara yang harmonis dalam bidang pengajaran. Ya, pendidikan berarti kalau kita sorry ada gangguan teknis nih. Pertanian, ya, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Ini berdasarkan konteks tersebut. Jika saat ini Budi Utomo ingin meningkatkan kontribusinya terhadap masyarakat, langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkan cita-cita organisasi tersebut di era modern ini? A. Mengadakan seminar tentang pentingnya pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
B. Membangun jaringan kerja sama dengan organisasi lain untuk memperluas pengaruh dan kontribusi. C. Mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas petani. D. Mengadakan diskusi publik dengan mengenai isu-isu sosial untuk mengedukasi masyarakat. E. Menyusun program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas pemuda di bidang industri. Itu ini yang paling panjang mana? Yang A. Tapi yang A itu tidak tepat kawan-kawan ya. Hanya seminar saja tentang pentingnya pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran tanpa ada tindak lanjut itu kurang tepat. Nah, karena di sini tujuannya adalah mewujudkan cita-cita memajukan bangsa. Berarti harus ada tindakan konkret di sini. Membangun jaringan kerjasama dengan organisasi lain untuk memperluas pengaruh dan membangun kerjasama saja terus jejaring kerja, tapi tidak ada aksi gitu. Sama buat apa gitu ya? Wrong. Mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini ada kata berkelanjutan nih kawan-kawan. Untuk meningkatkan produktivitas petani, bagus. Dan ini sesuai dengan salah satu tujuan kan? Mengadakan diskusi publik mengenai isu-isu sosial untuk mengedukasi, hanya tidak ada aksi, jelas ya. Walaupun aksinya hanya sebagai tas teori gitu kawan-kawan ini. Menyusun program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas pemuda di bidang industri. Ini tadi bagus ya. Kalau ini kan programnya saja, program pelatihan keterampilan, tanpa ada aksi juga kurang bagus. Jadi opsi A katanya nih tuh, tidak secara langsung meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan masyarakat. Jadi yang tidak langsung gitu kawan-kawan ya. Hanya seminar itu tidak ada aksinya gitu. B. Tanpa tindakan konkret sama kolaborasi memungkinkan tidak akan menghasilkan dampak langsung tuh. Opsi D. Tanpa ada tindakan lanjutan juga wrong ya. E. Maka dampaknya menjadi terbatas. Opsi E. Dampaknya juga tidak langsung ini. Ya program saja. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan ini. Kalau pengembangan teknologi pertanian kan langsung jelas. Dikembangkan teknologi pertaniannya, ada alat apa tercanggih misalkan di dunia ya gitu kan ya. Bagus kan ini. Jadi lebih ke dampaknya terasa gitu kawan-kawan ya, kalau ada di era saat ini. Begitu kawan-kawan. Azin, ini benar. Serius mantap. Sudah selesai tanya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk sementara waktu ini saja dulu mungkin yang Maki bisa berikan dalam kesempatan ini. Sebelum Maki akhiri, Pak Maki sudah pernah membuat video bagus gitu ya kawan-kawan ya. Karena Maki yang buat, jadi Maki katakan bagus gitu kawan-kawan. Mengenai sejarah lahirnya Budi Utomo, Maki sikat Budi Utomo ya. Ini penting untuk kawan-kawan ketahui konsepnya, teorinya, sehingga nanti kawan-kawan dengan tahu konsep teori nanti dalam bentuk apapun soal kawan-kawan akan bisa mengerjakannya dengan baik gitu kawan-kawan. Namun Maki sebelumnya mohon maaf karena materi ini Maki buatkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan suara ya dengan sekarang mohon maaf. Kalau misalkan karena dulu itu dibuatnya beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kalau misalkan ada suara-suara serak-serak basah gitu di videonya ya. Berbeda dengan sekarang Maki suaranya yang agak serak-serak membosankan. Gitu kan ya. Oke, let's check this out. Jadi sejarahnya begini kawan-kawan ya. Maki akan memberitai kawan-kawan. Nah, memberitahu ya. Memberitai gitu ya. Oke, ini kawan-kawan. Oke. Perlu kita ketahui bahwa Budi Utomo mengaktifkan jadi BU. BU itu adalah suatu organisasi pemuda. Organisasi pemuda, jadi boleh tulis organisasi pemuda. Organisasi pemuda. Yang didirikan oleh Dr. Sutomo, kawan-kawan. Ya, dan para mahasiswa Stopia saat itu ya, dan para mahasiswa Stopia, yaitu diantaranya adalah Gunawan Mangunkusumo, nanti tokohnya itu Gunawan Mangunkusumo, Pangoen Kusumo, Oe Suemo, gitu biasanya kalau orang dulu kayak gitu. Kemudian ada Suradi, Soe Radi, itu dia. Kemudian kalau pendirinya itu adalah Sutomo, namun kalau penggagasnya nih kawan-kawan jangan sampai tertukar, beliau adalah Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, kalau beliau ini adalah sebagai penggagasnya. Kalau pendirinya adalah Sutomo, makanya diambil Budi Utomo. Ya, gitu kan ya. Kalau penggagasnya baru Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Jangan sampai tertukar gitu ya. Itu berawal dari tanggal 20 Mei, hari Minggu saat itu ya. 20 Mei tahun 1908 nih. Pukul 9 pagi saat itu Sutomo menjelaskan gagasannya di salah satu ruang belajar Stopia, di mana isinya mengatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka, gitu, golongan muda gitu ya.
tentang jadi beliau berbicara tentang masa depan bangsa dan tanah air ini, gitu. Bahwa katanya masa depan bangsa dan tanah air ini ada di tangan para pemuda. Nah, namun karena mahasiswa yang masih muda-muda ini disibukkan dengan tugasnya sebagai mahasiswa kedokteran, gitu kan ya. Maka saat itu akhirnya disepakati bahwa untuk yang memimpin Budi Utomo adalah dari orang tua, gitu ya. Nah, maka diangkatlah Sutomo saat itu, gitu kawan-kawan. Kemudian nih, tanggal 3 sampai 5 Oktober, tanggal 5 sampai 5 Oktober tahun 1908 nih, maka dilaksanakanlah kongres pertama. Ada kongres Budi Utomo yang pertama. Nah, di mana? Di Yogyakarta saat itu. Di Yogyakarta. Nah, maka dari hasil kongres ini diangkatlah Raden Adipati Tirto Kusumo. Raden Adipati R.A. Tirto Kusumo. Tirto Kusumo, Poesoemo gitu nulisannya. Yaitu salah seorang mantan Bupati Karanganyar sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Beliau diangkat sebagai Presdir, ya, Presiden Budi Utomo yang pertama. Gitu, dari hasil kongres itu yang pertama, gitu. Adapun hasil dari pertemuan atau kongres ini adalah diantaranya hasilnya itu adalah diperolehnya kesepakatan tentang tujuan organisasi, yaitu untuk mewujudkan mewujudkan cita-cita memajukan bangsa. Itu cita-cita memajukan bangsa dan negara yang harmonis, Hal utamanya adalah dalam bidang pengajaran, diantaranya bidang pengajaran, kemudian pertanian, peternakan, dagang, teknik, kemudian industri dan kebudayaan. Itu hasil kesepakatan dari kebudayaan dari dilaksanakannya kongres pertama. Namun itu hasil kongres pertama ya. Namun di sini terjadi di mana ya? Bukan di sini. Nanti lanjutin aja. Tahun 1924, kemudian itu tahun 1908 kan, tahun 1924 nih, tahun 1924 nih. Sutomo tidak puas dengan adanya Budi Utomo. Kenapa? Karena asas kebangsaan Jawa tidak sejalan lagi, katanya, gitu ya. Maka Sutomo di sini mendirikan Nah, di sini Sutomo karena tidak merasa puas dengan BU, yaitu Budi Utomo, ya benar, gitu ya. Maka beliau mendirikan Indonesia Study Club di Surabaya, atau yang kita kenal dengan Persatuan Bangsa Indonesia. Itu tahun 1924. Kemudian tahun 1927 nih, Budi Utomo bergabung kepada PPPKI, ya. Apa itu PPPKI? Itu Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, atau lebih boleh permufakatan. Jadi BPPKI, Budi Utomo gabung dengan PPPKI, Pemufakatan Perhimpunan apa? Politik Kebangsaan Indonesia. Gitu ya. Nah, yaitu sebuah PPKI itu sebuah organisasi, sebuah gerakan yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Jadi gerakan yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno gitu ya. Itu tahun 1927. Tahun 1928 nih kawan-kawan, Budi Utomo
Budi Utomo mengambil langkah agak sedikit maju, yaitu dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya. Jadi di sini tuh Budi Utomo turut berusaha untuk mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Jadi sudah bercita-cita untuk turut berusaha ya, turut berusaha di sini sudah turut berusaha untuk mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kata saya di sini. Nah, gitu kan ya. Jadi sudah ada kemajuan di sini. Jadi Budi Utomo tidak hanya mengendikan rakyat Jawa dan Madura saja, karena kalau sebelumnya kan hanya untuk rakyat Jawa. Nah, kalau sekarang sudah berbicaranya nasional lagi, tapi yaitu untuk mempersatukan, yaitu untuk memperhatikan persatuan Indonesia gitu maksudnya ya, untuk memperhatikan persatuan Indonesia. Itu tahun 1928. Kemudian tahun 1935 nih, usaha untuk mencapai persatuan Indonesia ini dilanjutkanlah dengan bergabungnya ke PBI. Jadi PBI, yaitu Persatuan Bangsa Indonesia, gitu, dalam kaitannya untuk mewujudkan cita-cita tadi persatuan Indonesia. Maka gabung ke PBI. PBI itu adalah Persatuan Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Sutomo juga sih sebetulnya. Hasil gabungan ini menghasilkan yaitu adanya Parindra, yaitu Parindra itu adalah Parindra itu adalah Partai Indonesia Raya gitu. Maka dengan ini berakhirlah Budi Utomo. Jadi finish ya, Budi Utomonya finish, BU-nya finish, Budi Utomonya finish gitu. Sebagai organisasi pergerakan Indonesia, finish sebagai organisasi pergerakan Indonesia. Gitu kawan-kawan, selesai deh. Nah, perlu kita ketahui bahwa Budi Utomo pernah mengalami kebangkitan yaitu pada tahun 1914. Nah, BU bangkit di sini, bangkit. Nah, pada saat Perang Dunia I. Itu kawan-kawan barangkali ya yang bisa sampaikan. Jadi untuk yang tadi jawabannya untuk soal nomor 1 ini ya Budi Utomo jadi ya. Karena kalau Syarikat Dagang Islam itu bukan, dia didirikan oleh siapa? Pada pertemuan sebelumnya? Iya betul, Haji Samanhudi ya, Haji Samanhudi. Kalau SDA itu Samanhudi. Kalau SI Syarikat Islam itu oleh Pos Cokro Aminoto. Awas jangan sampai lupa nih, dibaca lagi video-video mati yang sebelumnya sudah lengkap tuh. Cokro Aminoto. Kalau Budi Utomo baru ini Utomo, Dr. Utomo. BPUPKI itu kan Dr. KRT ya, KRT Rajiman gitu kan, kalau beliau ini ketuanya ya. Kemudian kalau ini Spartis IP itu adalah tentang sejarah tiga serangkai itu ya, tiga serangkai. Siapa saja diantaranya tiga serangkai, yaitu Dawes Dekker kan, Dawes Dekker gitu ya. Kemudian Muhammad Hatta ya, and then satu lagi siapa, Dawes Dekker, Muhammad Hatta, dan kok Muhammad Hatta bukan, Dawes Dekker lupa lagi kan ya, Dawes Dekker, terus Cipto Mangunkusumo ya, Cipto Mangunkusumo tuh lupa lagi kan, makanya dibaca lagi ya, Cipto Mangunkusumo, ada sekarang kan rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan satu lagi itu adalah Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara tuh, jangan sampai lupa Ki Hajar Dewantara. Itulah yang disebut dengan tiga serangkai kawan-kawan, tiga serangkai. Nah, tentang pendiri Indis Party seperti ini. Kalau tiga serangkai tentang pelopor Indonesia itu diantaranya adalah Soekarno, baru itu kawan-kawan jangan sampai lupa ya, Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Itu kalau pelopor Indonesia ada 3 orang gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu saya berikan Ustaz Indra Maki, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan, terutama untuk materi Budi Utomo. Jadi ternyata Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo atas gagasan siapa?
Wahidin Sudirohusodo gitu ya. Dan Sutomo bergabung dengan mahasiswa asal Stopia, yaitu mahasiswa kedokteran yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suradi. Nah, awalnya bersifat ekspor sosial, ekonomi dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik awalnya gitu ya. Kemudian Budi Utomo, oke lanjut lagi nggak apa-apa ya. Ini dia tuh 20 Mei 1994 didirikan Sutomo. Kongres pertamanya tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908. Nah, hasilnya adalah diangkatnya Raden Adipati Tirtokusumo sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Hasilnya itu untuk mewujudkan cita-cita memajukan bangsa dan negara yang harmonis ya. Jadi bergerak di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Tahun 1924 Sutomo mendirikan Indisparti Indonesia Study Club, yaitu Persatuan Bangsa Indonesia, karena beliau tidak merasa tidak puas terhadap Budi Utomo ya. Kemudian tahun 1927 Budi Utomo bergabung kepada PPKI dalam kaitannya untuk perwujudan tadi Persatuan Indonesia itu ya. Yaitu PP3KI itu adalah permukatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Nah, itu yang dipimpin oleh gerakan Institut Soekarno gitu ya, yang dipimpin oleh Institut Soekarno gitu kan ya. Jadi P3KI ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Institut Soekarno gitu maksudnya. Kemudian 1928 Budi Utomo turut berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan ada kemajuan gitu ya. Jadi sudah berusaha untuk mewujudkan cita-cita untuk persatuan Indonesia. Maka 1935 bergabung ke Persatuan PBI, itu adalah persatuan apa tadi? Persatuan Bangsa Indonesia gitu ya. Ya, kemudian melahirkan Parinda Partai Indonesia Raya. Nah, disinilah tahun 1935 Budi Utomo berakhir gitu ya, walaupun pada pada tahun 1914-nya Budi Utomo bangkit, yaitu pada saat Perang Dunia I begitu kawan ya. Oke kawan-kawan, berarti itu saja dulu yang bisa diberikan dalam konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengatasi dan mempersiapkan diri kawan-kawan menghadapi CPNS 2004 ya. Ingat kawan-kawan, di samping kita maksimalkan usaha, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dan doa. Apalagi usaha tanpa doa itu semuanya sombong, bagi berdoa tanpa usaha itu semuanya bohong. Antara usaha dan doa kita harus dibangkan juga perjuangan dan doa. Dan perlu diingat kawan-kawan, FR ini hanya sekedar yang beredar gitu, maksudnya FR yang beredar hanya sekedar untuk latihan saja gitu. Jangan terfokus pada FR yang beredar maksudnya kayak gitu. Apalagi kalau FR yang tidak sesuai dengan kisi-kisi, agar ditinggalkan saja gitu, buang-buang waktu gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Dan kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitu, karena doa adalah senjata untuk kita. Tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa gitu. Maksimalkan doanya. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan hasil yang terbaik. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.